Ini cerita sedikit. Abahnya Gus Yasin itu juga guru saya. Itu kalau sholat itu akhir. Sholat duhur itu akhir sekali, hampir mepet asar. Nanti sholat subuh mepet mau keluarnya matahari. Itu ada ilmunya, tapi ya nggak bisa ditiru. Batas sholat itu ada batas awal dan ada batas akhir. Saya ulang lagi ya. Sholat itu ada batas awal, ada batas akhir. Sehingga kalau semua orang kok sholat di awal waktu, maka lama-lama akan dikira sholat di tengah waktu itu nggak sah, di akhir waktu juga nggak sah. Karena sudah jadi konsensus masif semua sholat di awal waktu. Maka harus ada yang menjaga ilmu, di mana sholat itu boleh di akhir waktu. Jadi yang dilakukan Haji Maimun Zubair. Tapi yang nggak bisa ditiru, hanya nggak bisa ditiru gini. Wah sekarang niru bangun semuanya sholat di akhir. Ya nggak bisa seperti itu. Tetap sholat paling afdal itu ya di depan. Sholat paling utama ya di awal waktu. Jadi konsensus ilmu itu beda. Nabi juga pernah melakukan hal yang semirip itu. Semua sahabat itu tawafnya itu jalan. Tawafu musyatan, mereka tawaf secara berjalan. Tapi Nabi unik, Nabi dalam keadaan sehat zaman itu beliau tawaf di atas unta. Padahal kita tahu ada kaidah al-ajru bi qadri ta'ab, di mana-mana pahala itu sesuai tingkat kesulitan. Tapi kata ulama-ulama, Nabi tawaf naik unta itu lebih utama untuk menjaga konstitusi hukum. Maksudnya gimana? Andai kan saat itu Nabi ikut berjalan, maka dikira syarat sahnya tawaf itu harus pakai jalan. Maka kita akan kesulitan gimana hukumnya sholat pakai kursi roda. Bagaimana hukumnya tawaf pakai didorong kursi roda. Pakai skuter kalau sekarang. Itu barokahnya Nabi berkendara, maka orang akan menjadi tahu. Tawaf jalan ya boleh, berkendara juga boleh. Jadi konstitusi hukum ini Jabir, saya beri contoh berikutnya. Jabir bin Abdillah itu pernah datang ke masjid, beliau berpakaian rapi, kemudian imamahnya dicopot, bajunya dicopot, terus dia sholat akidan izarahu bena atikihi. Jadi pakai sarung satu ditalekkan gini, diikatkan begini di lehernya, kemudian sholat. Zaman itu geger masjid. Ini gimana sahabatnya Rasulullah sholat dengan cara demikian? Terus kata Jabir bin Abdillah, supaya kalian semua tahu bahwa batas sholat ya seperti ini. Andai kan semua orang sholat itu pakai jubah, maka orang akan ngira bahwa syarat sahnya sholat itu harus pakai jubah. Ini barokahnya banyak sahabat mulai dulu sampai era sekarang. Sholat ada yang pakai hem, ada yang pakai seragam SPBU, ada yang pakai seragam sekolahan, pakai seragam tempat kerja, dan semuanya tidak diingkari ulama, maka akhirnya orang tahu, oh yang penting sholat itu nutupi aurat dengan pakaian yang sopan. Ya sudah seperti itu. Nah, ibadah-ibadah ilmu seperti ini juga harus kita jaga. Jadi ibadah baca Quran, saya ulang lagi, itu bisa qiraatan wa tadabburan. Kemudian berikutnya saya cerita yang ringan-ringan juga, tapi insya Allah menyentuh iman. Ketika Allah ingin mengadili keangkuhan manusia, itu Allah cara ngendikan sederhana sekali. Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa kuat sebagai manusia, merasa dikjaya karena Anda penguasa, Anda tidak ada punya tanding, Anda orang hebat. Bu ya jangan mati kata Allah. Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Bu ya kamu yang merasa hebat, merasa dikjaya, kalau pas mau mati itu nyawanya dikembalikan. Jangan mau mati, orang hebat kok mati. Jadi segampang itu Allah mendidik kita. Kamu kalau merasa hebat, Bu, jangan sakit. Orang hebat kok sakit. Kamu kalau merasa manusia itu kuasa, Bu, jangan mati. Orang hebat kok mati. Kalau lah in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Jadi saya berharap lewat ngaji Quran dengan tadabbur itu iman kita tambah. Caranya gimana ya tadi? Melihat intisari Quran. Jadi Quran itu
sering diterangkan Allah itu lewat hal-hal yang gampang, yang sederhana. Makanya saya berkali-kali cerita, jangan kira Rasulullah menerangkan Islam itu dengan cara yang jelimet itu tidak. Gampang sekali. Ketika orang-orang kafir Mekah dulu berpikiran bahwa Tuhan itu penyelesai problem. Kemudian datanglah Rasulullah Muhammad SAW dengan mengajak satu Tuhan. Itu pertama orang Arab itu ya menentang. Sampai mereka bilang, Aja'alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Masa Tuhan itu satu Muhammad? Problem kita banyak. Problem ekonomi, problem sosial, problem macam-macam. Kalau Tuhannya satu kurang dong Muhammad. Kalau problemnya banyak, ya Tuhannya harus banyak. Jadi orang Arab itu mirip kayak Cina, ada Tuhan keberuntungan, ada macam-macam. Karena problem banyak, Tuhannya harus banyak. Lalu Nabi cara menjelaskan itu ya gampang sekali. Kata Nabi, diajari Allah tentu ya. Kalau kalian jadi pembantu, kemudian punya majikan banyak yang perintahnya beda-beda. Kamu suka enggak dibanding kalau punya majikan satu? Wah ya enggak suka Muhammad. Kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita yang repot. Terus kata Nabi, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, majikan kamu berarti banyak. Kalau perintahnya beda-beda, kamu yang pusing. Gitu. Terus mereka, ya satu saja. Jadi, apa ya, segampang itu dulu Islam dijelaskan, Islam diterangkan. Ketika Nabi cerita tentang apa, itu ya sering banyak pertanyaan. Kadang orang yang belum paham juga gak nyaman ya dengan penjelasan itu. Tapi lama-lama setelah Nabi memberi penjelasan, seperti yang diceritakan Gus Yasin tadi, misalnya menyangkut perdagangan. Dulu yang namanya orang itu ya, mulai dulu ya sama lah, kalau sudah ingin punya uang yang ngotot. Misalnya mangga belum besar, masih pentil kalau dalam bahasa Jawa sudah dijual. Dengan asumsi mangga besar. Nah itu dulu orang Madinah itu cara berdagang seperti itu. Jadi misalnya semangka masih kecil sudah dijual dengan harga asumsi semangka besar. Sehingga harganya sudah mahal. Mangga juga gitu. Dan itu sudah menjadi tradisi di Madinah. Ketika Nabi datang memberi penjelasan, boleh menjual semangka itu ya kalau sudah besar asumsinya ya. Ya memang sudah besar, bukan asumsi besar, memang sudah besar. Menjual mangga ya sudah besar, bukan masih pentil. Mereka menolak. Ini sudah berjalan ya Rasulullah, kita selama ini berdagang juga seperti itu. Terus kata Nabi memberi penjelasan, Nabi menjelaskannya mudah sekali. Ara'aitum in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhih. Jadi Nabi cara menjelaskan gampang sekali. Misalnya pentil mangga yang masih kecil loh, yang masih satu nekeran itu masih kecil. Andaikan itu kena angin kemudian jatuh semua. Lalu bayarnya pembeli ini sudah bayar mangga besar. Lalu kamu menerima uang itu atas nama apa? Kalau atas nama beli mangga nyatanya masih pentil. Atas nama dapat mangga nyatanya sekarang kena angin hilang. Lalu kamu ngambil uang itu atas nama apa? Atas nama jual mangga, tidak ada mangga. Akhirnya orang-orang Madinah mulai berpikir, iya ya, jual mangga kok dapatnya pentil. Jual semangka kok dapatnya anak semangka. Dilatih terus-menerus gitu. Lama-lama sahabat itu, semenjak itu ada konsensus bersama. Kalau jual buah ya, gak ada budui solahiyah kalau dalam fikih itu. Setelah kelihatan layak dijual. Jadi Nabi itu menjelaskan perdagangan. Begitu dia menjelaskan hukum sosial itu gampang sekali. Ada orang punya anak 5 gitu. Yang paling disayang itu 1 misalnya. Tentu beda kan. Yang namanya orang mesti kadang ada yang paling disayang. Ya Rasulullah, bolehkah saya memberi uang paling banyak pada anak saya yang paling saya sayangi? Nabi cara menjawab lucu, aneh. Dan itu gampang sekali Nabi cara memberi penjelasan. Itu uang kamu ya terserah kamu. Gitu. Tapi pertanyaan saya kata Nabi, kamu ingin nggak anak kamu 5 itu berbuat baik semua sama kamu? Ya ingin. Ya sudah, kalau gitu jangan. Artinya gini, ketika kita punya anak 5, yang satu kita prioritaskan kasih uang banyak,
Sementara kita ini tidak fair. Ternyata yang 4 juga inginnya kita sayang ke kita sama. Padahal kita mengasihinya beda. Wong ngasihnya beda, kok kamu ingin mendapat penghormatan yang sama. Kata Nabi, lah kamu ingin nggak anak kamu 5 itu baik semua sama kamu? Ya ingin. Ya kalau ingin ya ngasihnya harus sama dong. Ngasihnya beda, kok kamu menuntut sama terus. Orang itu dilatih. Itu hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mohon dalam Ramadan itu selain ngaji Quran qiraatan juga ngaji secara tadabburan. Tadabburan ya kayak tadi. Misalnya iman kepada Allah Ta'ala dan bahwa Allah Ta'ala itu Tuhan sing la syarikalah yang kita tiap ngaji atau tiap wiridan kan lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit terus terakhir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bahwa Allah itu esa tidak punya syarik. Caranya dengan baca Quran dan di situ diterangkan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dan saat itu pasti belum ada manusia. Ketika langit diciptakan, bumi diciptakan, berarti nggak mungkin ada khalik, ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita tambah iman bahwa Allah itu benar-benar wahdahu la syarikalah. Begitu juga tentang cerita kematian. Kematian itu kan seakan-akan mengerikan itu ya. Karena kita nggak bisa apa-apa kan, bayangan kamu kalau kita mati kan sudah diikat pakai kain kafan, sudah gitu dihimpit kuburan, terus di tempat yang sempit lagi, kan seakan-akan terus kita susah itu kan kita bisa apa? Ya kita lupa bahwa kita di dunia itu kalau kamu berpikir objektif itu bisa apa? Jantung kita ya kita ada yang mengendalikan, paru-paru kita ada kita yang mengendalikan, mata kita ada kita yang mengendalikan. Sebetulnya zaman di dunia kita sama. Bedanya karena kita punya keangkuhan manusia, seakan-akan kita ini aktor. Seakan-akan kita penentu kehidupan, penentu alam raya ini. Nah, gara-gara keangkuhan ini yang namanya kita punya hijab. Hijab itu punya pembatas dari menemukan kebenaran. Nah, gara-gara itu terus kita mati itu takut. Padahal sebetulnya sama. Seperti yang saya katakan tadi, lewat ngaji Quran kita tahu, Allah yang menciptakan kamu punya mata, bisa melihat. Allah yang menciptakan kamu punya telinga, bisa mendengar. Jadi hubungan kita dengan Allah itu selalu objek. Kita objek, Allah subjek. Kita tidak tahu kapan mati. Kita tidak tahu. Semuanya kita ini objek. Nah kalau kita hidup saja objek, padahal dohirnya kita bisa ikhtiar, apalagi setelah mati. Kita ya objek. Nah kalau kita objek ya bisa matur. Irhamni ya Allah. Fa'anta arhamur rahimin. Kasihanilah saya engkau khairur rahimin. Engkau arhamur rahimin. Dengan cara seperti itu kita akan gampang menerima konsep kematian itu. Nanti setelah kita mati dibangkitkan, setelah kita mati ada hisab. Itu mudah sekali. Mudahnya begini, ada ulama mencontohkan begini. Nabi Adam itu manusia pertama. Dan di diri Nabi Adam itu tersimpan sekian calon gen, calon makhluk, calon manusia seluruh dunia sampai ila yaumil qiyamah. Jadi kemudian Nabi Adam itu menyimpan, bisa diistilahkan menyimpan chip yang akan melahirkan manusia seluruh dunia. Itu andaikan zaman masih sperma dibilangin gini, kamu nanti lahir loh, kamu nanti hidup di Jakarta, kamu nanti punya Ferrari, punya Mercy, terus kamu nanti kecelakaan misalnya, atau kamu nanti jadi orang kaya. Mungkin ini juga agak percaya, kok ada kehidupan yang akan datang. Tapi tahu-tahu nyatanya iya. Yang dari sperma yang hina itu memang imahin dari sperma yang hanya seperti itu, kita jadi manusia. Yang kadang naik Harley, kadang macam-macam lah pola. Itu dulu kita sperma. Nah, kalau itu tidak mukal, artinya tidak mukal, toh nyatanya itu terjadi dari sperma menjadi manusia yang banyak pola, banyak tingkah. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena kita objek. Ketika Allah menciptakan kita sperma, ya sperma. Ketika Allah menciptakan jadi manusia, ya manusia. Ketika kita jadi orang kuat, ya kuat. Tapi ketika dibikin setruk, ya setruk. Ketika dibikin lemah, ya lemah. Intinya hubungan manusia dengan Allah itu hanya satu. Kita makhluk, kita objek, Allah khalik, Allah subjek. Jadi kalau kamu sering baca Quran, pasti selalu berkesimpulan gitu. Allah khalik, Allah subjek, kita makhluk, kita objek. Hubungan itu camkan. Nah, ketika kita camkan, insya Allah nanti setelah kita meninggal, dengan status seperti itu, makanya
mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah atau mangkana akhiru kalami Allah dakhalal jannah. Makanya pesannya para ulama kalau mau meninggal disuruh nalkin Allah, Allah, Allah. Maksudnya Allah, Allah itu ya Allah, sebagaimana di dunia engkau yang ngurus kami, sebagaimana zaman di dunia saya juga tidak bisa mengurus diri saya, begitu juga nanti setelah di akhirat saya juga tidak bisa mengurus diri saya. Semuanya itu hanya engkau ya Allah, 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 Allah. Nah dengan demikian maka kita insya Allah min ahli iman wal Islam, insya Allah kita termasuk orang iman dan Islam.